ngerti sih. Nanti saya timbang lagi habis ini. Cuma itu datanya sebenarnya sudah ada progres untuk hari Senin kemarin. Ini hari Sabtu, ini kan Minggu ya. Berarti itu udah data seminggu yang lalu ya. Ini saya nggak ngerti. Sepertinya sih badan saya aja nggak enak. Saya ngerasa badan saya nggak enak. Badan Pasti, saya Pak. nggak fit. Badan saya karena banyak makan bakpia, yangko, makan gudeg. Gudeg itu manis itu sampai berapa mangkok saya, berapa piring. Terus kemudian ada mie Jawa itu malam-malam ya. Saya Itu itu bisa dalam makan sehari, di Pak. Jogja. Ya, asumsi Dalam dalam satu sehari, hari. Pak. Dalam satu hari, Pak. Iya, dalam satu hari itu ya contohnya. Soto, saya makan tadinya paginya salad, terus siangnya gado-gado 2 piring. Habis itu makan soto, habis makan soto cemilan-cemilan. Terus kemudian malamnya itu makan mie. Sebelumnya makan bakso, ada bakso enak sorenya, mie. Malamnya jam 10 makan lagi. Jadi saya makan itu bisa makan pagi, siangnya bisa 3 piring, diajak ini meskipun satu piring dikit-dikit tetap lumayan kan. Sorenya makan, malamnya makan. 3, 4, 5, 6. 6 kali makan. Belum nyemilnya. Makanya saya, waduh, saya bilang ke istri, ya udah sama istri, udah nggak apa-apa deh, nanti setelah sampai Bogor di apa Ini lagi, Pak, bikin ya. lah. Ya cuma ya memang badan saya jadi merasa nggak enak. Bisa nggak Itu enakin itu, Pak? iya, karena makanannya serba manis-manis. Minumnya itu ada wedang ronde, tahu nggak wedang ronde, bajigur, Iya. terus wedang tape. Itu jadi habis makan 6 kali itu, saya minum kan kalau di rumah air putih. Itu karena di sini nggak ada wedang bajigur itu yang pakai santan, pakai kelapa muda itu, terus pakai cangkaling itu gurih gitu kan, saya makan. Terus habis itu makan ronde yang bulat-bulat itu makan. Terus kemudian makan tape dikasih peyem itu dikasih air gitu kan, makan. Terus es teler makan. Jadi pesta pora 6 hari itu kemarin. Sebenarnya hari pertama kedua sih saya bisa nahan. Hari pertama, hari kedua saya bisa nahan. Hari ketiga, keempat, kelima, keenam, 4 hari itu udah nggak bisa nahan saya. Sampai hari Sabtu Ada kemarin, Pak, ya. Puncaknya. jadi karena ada saudara juga, ada om dari Bandung datang gitu kan, juga harus dihormati, ngajak makan mie, ngajak makan macam-macam, dan makannya malam. Padahal saya biasanya kalau di rumah jam 7 itu paling paling citeng-citengnya saya jam 8 itu makan. Tapi kalau jam 8 makan, saya makannya itu jam 12 atau jam 1 siang besoknya. Nah ini saya enggak. Makanya kan saya bilang yang 4 hari terakhir, 3-4 hari terakhir itu saya ngawur makanya. 1 hari 2 hari pertama itu saya masih bisa nahan diri. Begitu hari ketiga jadi faktor lingkungan itu mempengaruhi. Kemudian keduanya Sangat, di rumah sangat. itu kan, saya punya persediaan macam-macam ya. Di situ kan saya di rumah adik saya ya, maksudnya rumah saya tapi juga yang sehari-hari di situ adik saya. Dia nggak punya peralatan untuk makanan-makanan sehat gitu loh. Jadi saya terpaksa makan keluar. Jadi misalnya harus ada teflonnya, harus ada ini itunya gitu. Jadi ya memang nggak memungkinkan, nggak enak juga ya kalau adik sudah dimasakin, kita makan yang lainnya gitu kan, makan yang sehat gitu kan, tersinggung kan. Jadi ya saya mending alasannya saya mau makan keluar lah gitu. Itu sih. Itu Mas Yogi. Baik, pribadi. Jadi pengakuan dosa nih ke Mas Yogi, kayaknya program yang kemarin itu gagal. Tapi yang terakhir itu Ini yang hari seandainya Senin kan, Pak, ya? Yang hari Senin. 19,7 dan 11 ya? Betul. Itu kan 11 itu lemak perutnya kan jadi 11,5 menjadi 11 ya. Terus Betul. body fatnya kan dari Kemajuannya bagus. 20,7 Iya. naik turun jadi 20. 19,7. Iya. Sebenarnya kalau ini saya bisa pertahankan nggak ke Jogja, insya Allah di akhir sesi coaching itu saya bisa 18 loh Mas. 18 Saya yakin kayaknya bener, Pak. Trennya bagus bisa. ya? Iya, trennya bagus. Makanya ini saya berjuang. Kenapa kemarin itu saya mati-matian? Kemarin itu saya olahraganya benar, angkat bebannya benar, istirahatnya benar-benar saya jaga, makanannya saya jaga, semuanya itu saya jaga, itu benar-benar bisa turun. Yang ditargetkan kan saya bilang, Mas Yogi kita tinggal 4 kali pertemuan lagi ya, saya kepengen ya kalau bisa 19 lah, syukur-syukur bisa 18. Cuma kemarin saya terakhir hari Senin pagi, saya latihan beban loh Mas, jam 6 pagi saya ke gym, saya ngebuka kunci sendiri loh. Jadi saya nge-gym itu
nyalain lampu sendiri. Itu angkat beban karena ditanya, "Tumben Pak pagi-pagi?" "Iya nanti mau keluar kota seminggu," saya bilang gitu. "Saya harus latihan dulu, angkat beban dulu," gitu kan. Itu saya cuma 1 jam sih, tapi saya fokus konsentrasi gitu kan ya. 1 jam, habis itu meeting, ada meeting di Bebek Slamet, sampai jam 1, habis itu saya berangkat langsung ke bandara. Jadi habis nge-gym, terus kemudian meeting sampai jam 1, habis itu ke bandara. Jadi pada saat saya pulang nge-gym itu saya timbang, ya kan, itu bagus banget 19,7. Wah, saya bangga. Wah, ternyata saya foto Mas, saya bilang ke istri saya. Di foto untuk laporan ke Mas Yogi, aku bilang gitu. Karena aku kepengen nanti sebelum ke Jogja itu ada bukti bahwa itu ada progres gitu loh. Jadi dari 20,7 ya. Tadinya kan Betul. 20,3. Terus saya begadang kena stres gitu kan. Iya, Jadi betul. 20,7 ya kan ya, kena stres kan. Kena pikiran yang pembagian gaji salah-salah itu kan ya. Habis itu Iya. saya tuh sudah tenang, saya atur pola pikirnya, terus olahraga beneran, turun jadi 19,7 kan body fat saya. Kalau seandainya itu masih sisa 3 minggu, saya fokus itu 18 tembus Mas. Iya. Tapi kalau 18 lemak tembus. perut agak stuck sedikit Pak ya kalau perut ya? Mungkin Lemak di perut situ perlu itu ini ya. karena ini saya itu masih suka buah. Iya. Jadi Buah itu ada buah, pengaruh Pak ya? pengaruh. Buah itu kan manis. Kalau mau lemak perut Iya. kehajar itu anti manis sudah. Anti manis itu Iya. artinya hanya protein dan daun-daunan. Buah itu mungkin hanya lemon. Padahal saya Iya. masih suka pepaya. Saya masih suka yang manis-manis itu selain pepaya ada kayak apel, pir. Kadang tadi masih makan durian ya. Masih makan durian itu. Jadi kemarin juga masih makan durian. Waktu ke Jogja itu makan durian gitu kan. Jadi kalau mau ke lemak perut itu selain saya harus treadmill 6 kilo, itu makanannya dalam kondisi perut kosong ya, makanannya juga harus yang low karbo, kalau bisa nggak ada karbo Mas, itu cepet banget itu perut. Perut kalau mau cepet itu kombinasi dari tidur, makanannya itu benar-benar nggak ada karbonya, protein sama sayurnya banyak, terus olahraga beban, terus kemudian jalan kaki selama 1,5 jam. Itu perut langsung kehajar itu Mas. Saya udah mengebuktiin Iya. ya. Kalau perut gampang udah maksudnya gampang itu tergantung kita itu kuat nggak nahan godaan tidak makan buah-buahan yang manis. Kalau tepung-tepungan jelas enggak ya, nasi sudah enggak ya. Ya jadi benar-benar karbonya dihajar itu perut cepet itu. Ini kan saya lama itu kan karena saya nggak mau, saya nggak menikmati gitu kan ya. Kan target coaching saya kan body fat Mas, bukan ke perut. Betul. Meskipun perut Betul. ngikut ya. Betul. Targetnya kan waktu itu Automatically ya. Mas Yogi kan bilang Pak nggak perutnya sekalian. Iya sih Mas, kalau bisa perutnya sekalian. Cuma tujuan coaching saya itu kan di body Utamanya fat ya, lemak. lemak badan gitu kan seluruhnya. Nah kemarin lemak badan kan yang dari awalnya 25-an kan menjadi 18 kan. Saya waktu itu sendiri pesimis ya, waktu saya belum ketemu caranya ya, belum cari-cari di YouTube itu kan, oh ternyata sekarang Iya. caranya udah ketemu. Begitu caranya udah ketemu kan cepat banget progresnya selama sebulan Betul. terakhir. Betul. Betul. Hmm. Jadi enak ya Pak udah mulai tertata ya. Karena Iya, sudah ya tahu itu keyword-keywordnya. sudah ngerti kunci-kunciannya. Cuma ya itu tadi, uh, begitu keluar kota, begitu liburan, itu yang bikin kacau ya itu. Ini kan Desember anak saya ngajak lagi ke Jogja. Aduh. Tapi sebetulnya gini Pak, waktu Bapak liburan ini kan ada satu hal yang perlu diukur juga Pak. Itu kan Bapak rileks, nggak ada pikiran terkait kerjaan. Oh iya, benar. Hari-hari yang kayak sebelum-sebelumnya itu perlu dicek juga impact-nya seberapa besar atau kemana tuh Pak. Itu Iya, kan jadi referensi baru. iya, iya. Harusnya saya ukur nanti habis ini saya ukur coba. Cuma masih Nggak ada deg-degan, stres. masih saya nggak berani nimbang. Kenapa? Mesti takutnya nanti saya jadi apa ya? Jadi putus asa. Maksudnya jadi ini. Jadi saya kepengen olahraga dulu. Ini saya mau mau Terukur Pak ya, siap. jadi kombinasinya kan kombinasi puasa, terus kombinasi jalan kaki 1,5 jam, makanan tanpa gula, tanpa karbohidrat, ya kan, tidur yang nyenyak, olahraga beban. 5 itu kan pilarnya.
Itu cepet banget itu kalau mau ke ini. Ya memang Sampai apa? Kalau body fat kayaknya lebih mudah daripada perut. Perut itu yang paling susah, Mas, terus terang. perut. Karena kalau Iya, body lebih fat, susah. masih makan buah, masih makan yang itu masih bisa turun ya. Asal jangan makan yang lain ya. Buah itu yang manis-manis kan kayak pepaya itu kan saya kalau pas kepengen ngejagain supaya nggak makan karbohidrat itu pepaya itu saya bisa habis satu loh, Mas. Satu butir itu satu sendiri. Oh, Padahal kan cepat harusnya juga juga Pak ya? dibatasi. Harusnya Bisa dibatasi. bisa tuh. Iya, karena Iya, saya ini daripada saya makan gula yang nggak sehat, ya, iya, ya mendingan artinya pepaya Pak ya? pepaya karena ada unsur kaliumnya, ada ini potasiumnya, ada magnesiumnya gitu, ada mineral-mineral yang bagus bagi badan kita. Jadi ya karbonya jelas tinggi, gulanya tinggi, tetapi masih ada manfaat lainnya dibandingkan misalnya gula batu, gula pasir itu kan nggak ada manfaat sama sekali, hanya rasa manis. Kalau buah kan ada rasa manis plus vitamin dan mineral, itu aja sih Mas. Kenapa kok akhirnya saya pelariannya ke buah. Sebenarnya kalau mau mengejar perut bisa sih, bukan bisa sih dalam arti kata ragu-ragu, bisa, saya pernah membuktikan itu kan ya. Cuma ya itu tadi, saya bisa nggak kita itu ini menjadi pola hidup sehari-hari selama hidup saya itu tanpa gula, itu kan berat ya, maksudnya jangan sampai drastis turunnya tetapi kita nggak happy, kayak tersiksa gitu loh Mas. Jadi saya kepengen juga mengatur perasaan saya, pikiran saya, bahwa pola diet ini pola menyenangkan gitu loh. Saya masih bisa makan yang manis-manis gitu kan ya. Toh body fat saya juga sudah di bawah 20 gitu. Di bawah 20 kan sudah lumayan bagus, Mas. Menarik, iya Pak, bagus. Iya, Ya masalah itu untuk aja sih. iya. Dan ini Ini signifikan ya Pak, kalau yang kemarin itu ya? Body fat turunnya turun dan lemak, massa ototnya naik ya, ini signifikan. iya, karena saya terus kuncinya sekarang gini Mas, ternyata di tempat 46 fitness gitu. itu bisa fitness itu waktu itu kan saya pikir bukanya jam 7:30 ya. Biasanya jam 7:30 itu saya baru jam 8 baru berangkat, 8:30 baru berangkat. Ternyata kemarin saya mengalami kenikmatan ya. Maksudnya berangkat jam 6 itu kosong. Saya bisa bebas milih alat yang mana. Total Itu nikmat. pilihan. Dan nggak ada yang ganggu. Maksudnya itu saya bisa fokus konsentrasi. Kalau jam 8:30 itu ketemu banyak teman, Banyak. ngobrol gitu kan ya. Ngobrol. Terus ketemu gimana ini gimana. Kalau saya kemarin jam 6 itu jam 7 itu saya Bener-bener udah pulang. fokus. 7:30 bener-bener fokus itu 7:30, 1,5 jam itu saya bisa fokus banget. Saya kepengennya nanti polanya kayaknya sih, saya rencananya nanti ke depannya mau pagi-pagi jam 6 itu saya mau berangkat ke gym, ya kan ya, enggak seperti milik sendiri itu gym itu. Karena semuanya masih kosong, Mas. Semuanya masih kosong. Terus nanti saya pulang kira jam 7:30 nanti siap ngantor, siap ketemu anak-anak. Kayaknya seperti itu sih polanya. Jadi saya mau selang-seling. Jadi sehari treadmill di rumah 6 kilo. Terus kemudian hari berikutnya nge-gym di jam 6 itu nge-gym. Jadi saya rencananya selama 6 hari itu sehari nge-gym, sehari treadmill di rumah, sehari nge-gym, sehari treadmill di rumah gitu sih. Tapi tiap hari gitu loh. Dan polanya nge-gymnya jangan di jam 8, jam 9. Jam 9 lah itu rame banget udah. Udah nggak mungkin lah kita punya banyak kenalan banyak. Saya suka ngobrol gitu kan. Cuek diem gitu kayaknya nggak mungkin. Harus banyak, kadang kepotong ngobrol 10 menit, ketemu yang satu nanya 5 menit, 10 menit. Nggak efisien jadinya. Baik, Pak. Mm. Berarti plan minggu-minggu ini yang jelas akan kembali ke pola sebelumnya ya Pak ya? Mungkin kembali ke pola Ya. sebelumnya dengan Nah, konsep. jadi mungkin saya akan timbang lagi, itu kan laporan yang di Senin kemarin tuh. Iya. Senin ini kalau saya nimbang tapi takutnya mesti rusak ya. Saya khawatir Senin belum 24 jam Pak. Seninnya setelah 24 jam kayaknya. kayak sepertinya sih ini kan 48. baru kemarin jam 5 sore masih capek Mas, karena saya Iya. ke Solo, terus kemudian saya muter-muter terus ya, maksudnya Terus sampai Solo juga Pak? sampai Solo. Jadi saya ada acara juga ke Solo, terus kemudian saya juga adik saya kan sakit.
adik ponakan saya sakit opname, kasihan gitu kan juga agak menyita ini ya. Jadi kemarin juga enggak liburan dalam arti happy banget gitu juga enggak sih. Ada beberapa hal ini. Insya Allah kedepannya minggu depannya ini mulai ini tadi pagi saya sudah mulai kan nggak olahraga tuh di Jogja. Ini tadi saya mulai jalan kaki ringan dulu. Jadi minggu pagi sore itu ya males banget. Udah mana ini waduh ini makanannya udah rusak nih lemaknya tinggi nih. Mau memulai olahraga itu males banget. Tadi Iya makanya Pak saya ya. mulai yang ringanan. Jadi kan udah 6 hari nggak olahraga tuh dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Udah 5 hari saya nggak olahraga, makanannya rusak. Jadi tadi pagi saya baru yang penting sambil ngobrol sama anak-anak kan saya tinggal tuh nggak semuanya ikut saya ajak ke Sempur ya, saya ajak ke Kebun Raya Bogor. Saya jalan kaki itu sama rame-rame sama anak-anak itu 1 jam jalan kaki ya santai nggak jalan olahraga pokoknya yang penting ngobrol karena kemarin saya tinggalkan anak-anak saya yang lain. Yang berangkat ke Jogjanya hanya dengan yang Oh, paling kecil sama anak istri. oh gitu Pak. Yang besar nggak diajak? Enggak. Yang SD kan pada ujian. Iya Selain ini susah ya. ujian. Iya. Ini pada Seminggu ujian SD. soalnya. Ya, jadi tadi pagi saya udah mulai ini habis coaching ini kayaknya rencananya saya mau nge-gym ini. Siap. Nah, karena 5 hari itu biar nanti saya timbang harapannya bisa masih 19 lah. Masih 19, ya masih 19, pokoknya kan saya janji ke Mas Yogi, insya Allah sih Mas, kalau 19 itu sampai akhir coaching, kan ini coaching keberapa ya? Ke-10 ya? Ya ini coaching ke-10 Pak, masih ada 2 kali lagi. Nah, masih ada 2 kali lagi. Saya targetnya tetap di angka 19. Syukur-syukur bisa tembus 18. Tapi saya janji ke Mas Yogi, saya akan berusaha mempertahankan yang 19,7 itu syukur-syukur bisa tembus ke 18. Artinya target coaching saya sebenarnya kalau nggak ke Jogja insya Allah minggu depan udah kecapek sih 18 sih. Saya yakin sih minggu depannya sudah 18 atau akhir itu bisa 18. Saya sendiri kaget loh kemarin kok 19,7 ya. Saya sama istri. Tapi berat badan saya jadi 60 Mas. Ringan banget berat badan saya. Oh bukan 61 Pak, 60. 61 ya itu ya? 61, iya. 61 ya. Turun sedikit ya dari berapa? Sedikit. Iya, sebelumnya sempat Bapak nyentuh 62,8 sebelumnya pernah ya? Heeh. Terus Iya, sebelum iya. sebelumnya kayak 62. 62 ya, ini 61 ya. 61. Maksudnya kalau nggak ke Jogja mungkin bisa 60 saya. 60 terus body fatnya bisa mungkin di angka 18 itu 2 minggu ke depan ya. Kalau ini nggak ke Jogja, minggu depannya lagi itu kayaknya bisa tembus 18. Jadi target coaching 3 bulan atau 12 minggu itu bisa tercapai body fat turun 7% ya, dari 25 26 bisa menjadi 18, lah. Kemarin kan ada di grup training yang besar itu kan ada dokter yang menawarkan jasa penurunan berat badan kan. Itu kan banyak yang coach-coach yang nggak bisa nurunin berat badan kan di grup besar. Ada Di grup. Nah, Bentar Pak, suaranya agak ini. Mas Yogi, training direktif coaching kan ada di grup WA. Halo? Iya Pak, bentar Pak ini suaranya agak-agak nge-lag. Di sini cuacanya emang agak mendung banget kali internetnya. Iya. Udah oke lagi Pak. Gimana Pak yang grup tadi Pak? Ya. Di grupnya Pak Ivan Sofa kan ada Mas Yogi juga ada diundang. Semua kita kan diundang masuk ke grup yang angkatan 1 sampai angkatan kita. Dari angkatan yang awal itu. Nah di angkatan awal itu kan banyak trainer, motivator ataupun coach-coach itu yang mengalami kesusahan menurunkan berat badan. Terus kemudian ada yang dokter yang menawarkan kan, kalau mau ikut saya bimbing secara online jadi klien saya untuk itu kan ada. Dalam hati saya loh, kita sama Mas Yogi sudah menjalankan itu dan berhasil gitu. Mereka kan menurunkan berat badan kan, itu masih cemen lah. Menurut saya masih cemen, gampang. Yang susah itu nurunin lemak. Coba deh, apalagi lemak perut. Iya, benar Pak.
Kalau nurunin berat badan gampang itu gitu kan. Tapi kalau nurunin lemak itu apalagi lemak perut, saya dari 13,5 gitu kan jadi 11 gitu kan Jadi ya. 11 itu udah luar biasa, Pak. Luar biasa susah lemak perut loh. Visceral fat loh, lemak yang kan di bawah kulit ada lemak, terus ada diafragma, terus ada lemak lagi, terus ada organ. Nah, visceral fat itu yang menempel di organ. Jadi lapisannya itu kulit, lemak kulit ya, terus kemudian otot, habis itu di bawah otot ada lemak lagi, terus ada organ. Nah, visceral fat itu adalah lemak yang menempel di organ liver, menempel di pankreas, menempel di ginjal. Itu adalah lemak yang disedot pakai lemak pun nggak bisa. Di suction fat kan ada penyedotan lemak. Yang bisa dilakukan penyedotan lemak itu lemak yang di bawah kulit loh. Bukan lemak visceral loh. Jadi visceral fat itu nggak bisa diapa-apain kecuali dengan olahraga. Iya. Makanya itu susah. Makanya Mas Yogi, Pak, kemarin kan target awalnya kenapa hanya body fat, Pak? Kenapa nggak lemak perut sekalian? Waktu itu saya, Mas, itu susah banget, Mas. Maksudnya itu upayanya itu harus luar biasa ya, benar-benar kayak kayak nggak makan karbo ya, nggak makan nasi, nggak makan manis-manis, benar-benar protein dan sayur sama lemak ya, protein, pokoknya daging-dagingan, terus kemudian nggak boleh goreng-gorengan, terus rebus-rebusan, terus pakai daun-daunan, semua full gitu loh. Wah itu, dan sama olahraga, terus sama puasa, terus kombinasi sama tidur, itu ini loh, apa, benar-benar harus benar-benar tekadnya kuat itu banyak yang gagal loh. Nanti orang-orang, loh kok kamu sakit ya, saya kan pernah melakukan itu Mas, saya itu selama 14 hari itu pernah makan hanya telur. Saya pernah makan itu selama 14 hari, hanya makan telur. Pagi telur, siang telur, sore telur. Enggak makan apa-apa. Lemes, Pak. Orang bilang, Pak Adi kok sakit? Pak Adi sakit ya? Pak Adi sakit ya? Gitu. Jadi saya itu langsung melayu. 14 hari itu saya nggak makan karbohidrat, nggak makan buah-buahan, nggak makan nasi. Itu orang itu komentarnya, Pak Adi sakit ya? Kurus banget. Kurusnya bukan kurus kayak orang yang bugar itu, kayak orang habis sakit itu loh Mas. Kulitnya itu jadi lipet-lipet gitu loh, kayak tua banget. Saya pernah menjalani itu Mas, memang turun itu lemak perut gitu kan, itu pun turun hanya 2 strip loh. Saya dari 15, saya itu kan dulunya 15 loh lemak perut, terus menjadi 13,5 itu, 13 terus naik lagi 13,5. Itu luar biasa loh, itu 14 hari itu hanya makan putih telur, makan apa telur. Jadi kalau saya hanya 2, jadi makan pagi 2 telur, siang 2 telur, terus nanti sore 2 telur. Kalau malam masih lapar, makan 2 telur. Berat nggak itu Mas? Berat Mas. Dan efeknya apa? Setelah saya selesai diet itu, bales dendam. Makanannya langsung kayak orang Orang kesurupan. kesurupan. Iya, Orang makannya semua banyak. makan, bales dendam. Makan nasi aja loh Mas. Coba kalau Mas Yogi nggak percaya. Makan nasi itu nikmatnya setengah mati. Nikmat, Makan Pak. nasi nggak pakai apa-apa itu manis, nikmat banget. Wow bener itu. Nasi putih itu loh, nggak usah pakai apa-apa itu loh. Coba makan telur itu selama 14 hari Mas Yogi, pagi, siang, sore, Caranya malam itu gitu ya? makan telur. Itu makan nasi itu luar biasa, mensyukuri loh Mas. Nikmatnya, alhamdulillah makan nasi itu. Tapi ya efeknya ya gitu terus, makanya saya nggak mau waktu Mas Yogi nantang itu, Pak gimana pakai perut yang dijadiin itu turun 2 strip aja itu luar biasa loh effortnya. 2 strip karena apa? Saya dasarnya lidahnya itu kan seneng manis gitu loh. Jadi perjuangannya ya kayak keripik, kerupuk, kacang gitu udah nggak boleh. Keripik, kerupuk terus apa yang wah udah itu luar biasa, 14 hari nahan diri itu sakau loh Mas. Artinya dalam posisi habis itu kitanya sakau, kita pikir kita sehat. Orang-orang ngomongnya kamu sakit ya. Coba deh. Kita udah berusaha sehat, makanannya kayak detok gitu ya. Orang-orang ngomong, "Loh, kok kamu malah sakit sih? Kok malah kurus sih?" gitu loh. Kan jadi nggak kuat iman gitu kan ya. Ya udah deh gitu kan, 14 hari aja udah cukup. Gitu. Ya. Siap, Pak. Jadi ini rencana ke depan saya, ini habis ini saya nanti mau treadmill, jadi apa sudah
suaranya. Dan kaki salah. Halo Mas. Sebentar Pak, ini suaranya tadi sempat labil. Oke, udah membaik lagi kayaknya Pak. Nah, Ini cuacanya soalnya di sini gelap banget. Saya lagi di Cariu Pak, oh Cario ya. lagi di Iya, iya, kampung. iya, iya. Kemarin di Jogja juga sudah hujan. Saya naik pesawat Iya juga Pak, hujan terus ngeri. berasa Pak ya? Jadi nanti saya mau kembali ke pola itu. Semoga bisa 19, tetap 19 ya. Target saya kalau bisa minggu depan itu, semoga-moga ini lemak perutnya nggak naik ya, karena saya selama 3-4 hari itu moga-moga masih 11-an lah. Makanya ini saya mau selama sampai besok ketemuan hari Jumat atau Sabtu kita ketemuan lagi, saya mau foto itu lagi. Mungkin habis Jumatan saya lapor ke Mas Yogi seperti biasanya. Saya olahraga kan tiap Jumat itu saya olahraga. Habis olahraga biasanya saya mandi, terus biasanya mau Jumatan itu saya foto dulu. Jadi saya mandi, udah keramas, udah buang air besar, buang air kecil, udah seger. Saya nimbang biasanya. Nah setelah nimbang itu biasanya saya ini ada peningkatan lah. Cuma yang Jumat yang sebelumnya itu kenapa saya naik dari 20,3 menjadi 20,7 karena banyak pikiran kan. Dari Kamis malamnya itu kan ada malam Jumatnya waktu itu kan ada stres gitu. Nah, terus akhirnya saya berjuang kan Sabtu Minggu Senin itu kan dari 20,7 kan bisa turun 1% Mas. Jadi 19 gitu. Ya, jadi nanti kedepannya ketemu lagi Mas Yogi, saya rencana kerja saya, to-do list yang harus saya kerjakan, saya tetap mencari YouTube yang mengenai nutrisi, mengenai pola gerak, mengenai cara tidur yang berkualitas, terus kemudian saya akan menjalankan latihan beban, terus saya akan berusaha kembali makanannya yang sehat-sehat, banyakin protein dan sayur, terus menghindari gorengan. Ini tadi saya belanja ke Aeon, belanja sayur-sayur sendiri, karena saya bikin program sendiri ya, maksudnya sudah ketemu ya 100 gram ayam itu mengandung 22 gram protein. Saya kebutuhannya kan sehari saya 50 gram protein. Jadi kalau saya mau aman makan putih telur kuning telur 200 gram ayam. Itu harus murni 200 gram itu saya habisin ya. Itu minimal ya kalau saya kepengen tetap tumbuh gitu kan, kebutuhan proteinnya terpenuhi 200 sampai 300 gram. Terus kemudian sehari selang-seling latihan jalan 6 kilo dengan posisi elevasi itu 6 kilo itu ini loh Mas, elevasinya 15. Kalau di treadmill itu bukan datar saya. Saya 15 latihannya derajat. 15 derajat. Jadi yang paling maksimal. Jadi kayak mendaki gunung. Jadi saya treadmillnya itu bukan yang rata nol gitu, enggak, tingkat incline decline-nya itu loh, kemiringannya itu saya paling maksimal. Kecepatannya hanya 4 selama 1,5 jam. Itu kalorinya 700 kalori Mas, bisa lebih, bisa 750 kalori. Jadi kalau saya makannya seandainya itu makan sekali, ya itu udah habis. Jadi seolah-olah saya nggak makan, padahal aktivitas kan butuh gitu kan. Saya makan itu kan 700 kalori paling, sekali makan itu kita paling 500 atau 700 kalori. Nah itu sehari kemudian saya latihan beban gitu kan ya. Terus kemudian tidur kalau bisa mulai masuk nggak pegang handphone itu dari jam 8. Terus kemudian jam 8 malam nggak pegang handphone. Terus kemudian jam 9 saya sudah mulai masuk kamar, udah mulai siap-siap tidur gitu kan ya. Sehingga diharapkan nanti bisa bangun pagi, langsung treadmill lagi atau langsung latihan beban gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi saya harus menjaga pola makan, pola tidur, pola olahraga, terus kemudian
apalagi ya, pola pikir, pola olahraga, pola hidup lah. Itu harus keseimbangan itu. Terus sambil menambah pengetahuan untuk nilai-nilai gizi setiap makanan. Ini makanan ini mengandung apa, ini berapa ini. Ya, jadi kayak nyusun menu diet sendiri yang sesuai dengan kebutuhan. Sambil nyari-nyari tadi kayak ke Ayon, saya dapat ayam probiotik ya, ayam organik, itu kan sayur juga organik. Terus saya juga buah juga sudah saya filter, buah mana yang kadar gulanya rendah itu ada 7 Mas, yaitu tomat. Saya kasih tahu ya Mas Yogi ya, buah yang saya konsumsi itu tomat, terus kemudian pepaya untuk buang air besarnya supaya ini, terus kemudian anggur, terus kemudian pir, apel, stroberi, alpukat. Jadi buat saya itu aja. Itu rendah semua. Rendah. Jadi ya tetap ada batasannya, tapi kita makan itu aman. Artinya karbonya itu rendah banget. Kadar gula fruktosanya rendah. Jadi buah itu apa? Tomat ceri itu loh, tomat buah. Tomat ceri, pepaya, anggur, terus kemudian pir, apel, stroberi, alpukat. Jadi apel itu saya mesti makan 1 dengan kulitnya. Alpukat itu mesti saya mencari. Kalau di supermarket mesti saya hunting alpukat karena mencari alpukat itu susah. Stroberi itu mahal, makanya saya cari yang benar-benar fresh, yang enak. Itu kadang hunting stroberi. Terus kemudian ya itu. Jadi itu buahnya saya pilih itu. Terus saya menghindari daging merah dulu sementara. Sementara ya, sambil kita nanti saya cek di akhir nanti HDL saya seperti apa, trigliseridanya pasti insya Allah di bawah 100. Kan sekarang saya 66 ya. Batas maksimal trigliserida itu kan lemak di dalam darah itu kan 100 ya. Saya 66. Jadi masih bisa saya turunkan menjadi ya mungkin 50-an lah. HDL-nya saya naikin. Kalau mau tidur saya minum cuka apel, minum omega 3. Bangun tidur saya minum VCO atau minyak zaitun, terus cuka apel. Jadi cuka apel itu malam dan pagi. Jadi untuk nyuci usus, karena usus itu pengaruhnya ke LDL ya. Kalau usus kita bersih gitu kan, LDL kita juga nggak terlalu tinggi, HDL kita jadi naik juga. Jadi penghasil kolesterol itu 2 Mas, liver sama usus. Jadi kalau liver kita bagus, usus kita bagus, mesti kolesterol kita nggak ada masalah. Ya, jadi ada 3 sih sama otak. Otak itu juga menghasilkan kolesterol. Jadi kolesterol itu asalnya 20% dari makanan, 80% itu dari dalam tubuh. Dari dalam tubuh itu yang dominan itu liver sama usus. Nah, sisanya otak. Gitu. Jadi makanya yang perlu saya lakukan adalah menjaga kesehatan usus juga sama liver. Baik tadi. Luar biasa ya. Berarti intinya solusi ini masih ada 4 menit lagi Pak. 3,5 menit lah. Jadi intinya yang akan dilakukan minggu ini sampai minggu depan, kebiasaan di minggu lalu plus ada beberapa akselerasi Pak ya. Untuk trigger tadi. Karena 4 hari rusak di Jogja. Iya, jadi harus ada plus-plusnya. Sama kombinasi puasa. Saya harus puasa kalau bisa 18 jam. Tapi kalau misalnya 18 jam jebol, misalnya saya jam 8 malam makan, terus harusnya kan jam 2 siang tuh. Misalnya saya nggak kuat, makanya di jam 12 siang, berarti kan nggak 18 ya, 16 jam. Jadi puasa saya minimal 16 jam, kalau bisa 18. Jadi itu target saya, puasa hanya air putih aja, dalam 1 hari itu jendela makan saya itu hanya 6 jam gitu kan ya. Hanya 6 jam itu saya manfaatkan untuk cari protein, mencari lemak, terus kemudian mencari sayur mayur, vitamin dan mineral ya. Sayur mayur dan buah-buahan itu hanya selama 6 jam. Jadi harus kebutuhan selama 1 hari 1 malam itu saya harus targetkan dalam 6 jam itu makanan berkualitas gitu. Habis itu stop lagi. Puasa lagi gitu kan. Sambil habis puasa paginya olahraga gitu kan. Puasa tidurnya disiapin terus olahraga. Gitu. Jadi seperti itu Mas Yogi.
Siap, Insya siap. Allah sih nanti Amin. minggu depan Amin. insya Allah ada perubahan. Amin. Oke, itu aja Mas. Baik Pak Adi, terima kasih banyak. Semoga makin sehat. Semoga targetnya tercapai Pak. Terus ini nanti kita jam berapa kita ketemu lagi ini? Kalau malam sih kemungkinan saya sampai Jakarta itu bisa malam Pak, bisa jam 9:30-an kayaknya. Atau mau sekarang? Sekarang terlalu dekat. Oh ya udah. Tapi sekarang kalau Pak Adi leluasa juga sih dimungkinkan aja. Supaya kita utangnya nggak ini. Mau sekarang aja Pak? Boleh sekarang aja. Boleh Pak. Boleh Pak, saya bikin link dulu ya Pak. Saya bikin link dulu Oke. berarti. Oke. Baik Pak. Oke. Terima kasih Mas Baik, Yogi. Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.